neraka masuk surga. Itu tadi sholat isya aja saja. Nih, saya belum bicara yang lain ya. Itu sudah dapat keutamaannya Lailatul Qadar. Kita mungkin sama-sama tahu Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Satu bentuk amaliyah yang ada di bulan Ramadan, keutamaannya khair lebih daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan ini 83 tahun plus 4 bulan. Ya, itu cuma sholat isya-nya saja. Ya, nanti sekalian sholat subuh. Jadi 2 doang. Tidak usah dibahas sholat duhur jamaah karena jarang, susah, sibuk. Allah juga tahu si di kantor sibuk, di empang mancing duhur. Jadi banyak kesibukan. Jadi Allah hanya menuntut 2. Insya Allah kita sudah di hadis dikatakan man sholat subha bi jamaah wal isya bi jamaah lam tuhram Lailatul Qadar. Siapa orang sholat subuh jamaah di Ramadan dan isya tidak diharamkan dapat Lailatul Qadar. Berarti kalau udah dapat Lailatul Qadar itu diampuni dosanya, diterima amalnya, berarti poinnya masuk surga udah. Karena Allah juga punya sifat apa ya, kayak kita untuk apa? Ya dalam ayat ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apa saya siksa kamu? Memang Allah suka menyiksa orang. Allah juga nggak semangat menyiksa. Ya kita juga anak nggak ada salah, nggak ada marah, ngapain mau dipukul? Kita nggak marah. Sudah, tidak usah bicara amaliyah. Cukup senang saja dengan Ramadan. Kedatangan Ramadan, Masya Allah, kita ya ajak orang buka bersama. Makanya rezim ini tipis nih masuk surga nih. Iya. Mau itu mau dihapus, kagak beres gitu. Ya. Dengar kabar kan? Orang buka bersama kan gembira. Ya, jadi kita di Ramadan gembira saja itu Allah haramkan masuk neraka, haram. Berarti surga dong. Di akhirat kan memang ada tempat lagi kecuali surga dan neraka. Kalau udah nggak neraka pasti dapat surga. Tuh. Jadi kita gembira saja kedatangannya, suasananya. Ya kita ajak orang buka gembira, kita rame-rame bersama tarawih. Itu kan satu bentuk kegembiraan di sisi agama. Ya kita gembira, kan orang itu biasa tuh gembira macam-macam. Nah kita gembira saja, tidak usah kita ikut beramal. Ya tidak usah. Atau menyukai deh orang-orang baik. Makanya dulu subhanallah itu yang namanya akhirat, katanya yang diperiksa itu cuma 1 orang saja. Yauma yad'u kullu unasin bi imamihim, di saat dipanggil ya manusia imamnya doang dipanggil. Ya, ditanya sudah lulus, yang ngikut masuk. Dulu gitu sih. Kalau ada ustadz diperiksa sama aparat, ada ulama, kata aparat, guru itu jamaah ikut guru. Iya pak, masuk semua udah. Kalau sekarang ikut guru, gurunya aja ketangkap, bagaimana caranya? Ini cerita dulu. Kalau nah, kita bersyukur di akhirat masih berlaku. Di akhirat masih berlaku. Jadi Ramadan ini cukup kita gembira saja suasananya. Ya, kita merasakan kegembiraan. Ya, apalagi
diisi kayak kita, masya Allah, tarawih. Ya. Ini kayak kita nih, masya Allah, tarawihnya hatam Quran. Gak usah kita hatam Quran, kita senang aja tuh yang baca, senang sama dia udah, ya senang. Beri kasihin vitamin deh, gimana? Namanya senang, senang doang diam nggak ada keberes deh. Bukan begitu namanya senang. Senang itu ada satu reaksi, ya. Apalagi Al-Quran ya, itu dia yang dia senangi. Jadi bukan kita nih yang hafal, bukan kita yang baca, ya. Dia yang senang sama kita. 70 orang yang tadinya udah vonis neraka tidak jadi masuk, ya, tidak jadi. Bayangin ini agama nih. Jadi ada bentuk persaudaraan, kesenangan, senang sama mereka. Ya karena ini rahmat sudah, kalau bahasa ininya udah luber, penuh sudah. Belum lagi janji-janji Allah kepada mereka, ya. Varinya ini gembiranya dulu nih. Kita senang, ya Allah, bayangin. Senang sama orang baik aja. Taruhlah kita tidak mampu jadi orang baik dengan beberapa kendala, kita senangi mereka, kita menyukai, ya. Nah ini Nabi kan udah mengatakan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nanti orang itu bersama dengan yang dia cintai, ya. Jadi kita berusaha mencintai orang baik, orang yang masya Allah punya kelebihan, ya, punya kelebihan dalam agamanya. Ya, orang penghafal Quran itu kan punya kelebihan. Bayangin, Quran setebal itu kehafal. Kita bini atu aja serius Pak, menitnya 4, 1 doang lupa. Barang ke pasar pulang sendirian. Pulang, mama nyangkut nih di toko taksi itu. 1 apa dulu? Bayangin hebatnya tuh orang. Nah ini menyukai mereka, mencintai, ya. Nah ini cinta ada bentuk satu reaksi, ya. Makanya kita ini masya Allah sarana masuk surga nih banyak, ya. Tidak harus artinya tadi kayak hafal Quran, tidak. Kita senang sama dia, ya. Kita sisihkan sebagian rezeki kita biar dia bisa makan, karena kesian. Ini perlu dijaga tuh, orang hafal Quran jangan dibiarin kerja, nanti dia lupa sama Quran. Iya, jangan suruh jaga toko, jangan. Ya, jadi kita hidupi perlu apa, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang saudagar kaya, ya. Perdagangan artinya pebisnis dunia. Jadi dia bisnis ke Yaman, ke Irak, ke Palestina, ke Mekah, keliling. Dan dia selalu mendatangi ulama setempat. Kamu duduk, ajari umat, semua saya tanggung. Tuh begitu. Kehidupanmu, mau kawin 2, aneh bayarin semuanya. Kalau ribut aja, bantu kagak. Semua dihandle sama dia. Itu Abdullah bin Mubarak. Ini dia pedagang. Selalu dia datangi ulama. Kamu nggak usah datang ke pintu penguasa, nggak usah temu Jokowi, nggak usah. Saya yang selesaikan kau punya keperluan. Begitu. Ya, makanya Abdullah bin Mubarak ini nggak usah kita ikuti amalnya. Kita sebut namanya saja, Allah udah senang sama kita. Kalau Allah udah senang, masa dimasukin neraka? Gak mungkin. Allah senang. Dzikruhu tanazzalur rahmat. Disebut namanya Allah senang. Ya karena dia masya Allah. Ya. Itu dia kerjaannya begitu. Dia datang ulama di Mekah, Madinah, Yaman, Palestina, Mesir, semuanya. Dia keliling dagang sambil mendatangi ulama, sambil dia nasihat. Jadi jangan kau dekati penguasa, jangan dekati. Semua keperluanmu saya yang tangani. Gitu. Nah ini kita di Ramadan juga begitu. Ada orang yang masya Allah hatam Qurannya banyak,
Kita nggak bisa kayak mereka. Kita kasih karena inilah amalan terbaik, khususnya di Ramadan. Ya, khususnya di Ramadan. Itu Nabi kan ditanya. Nah ini masuk tema kita. Amalan apa nih yang kita membuat kita diampuni, ya, terus selamat dari neraka dan masuk surga? Kan Nabi ditanya, ayyul islami afdol, amal apa nih di dunia Islam yang paling utama? Nabi gak bilang sholat, gak bilang puasa, gak bilang haji, umroh, segala macam. Kata beliau, itu amut to'am, memberi makan. Ya, memberi makan maksudnya jangan puasa-puasa jam 12 siang ngasih makan, bukan juga kali. Ya, arti memberi makan, memberi sesuatu bentuk yang membuat dia bisa makan. Ya, karena memang kalau kita amati, kita mau amal apa sekarang? Ya, pahala apa yang kita mau kita bisa dapat dari memberi makan? Ya, contoh ada hadis Nabi, manfaat toroso iman. Orang kan lagi puasa, terus kan butuh buka. Siapa yang ngasih buka orang puasa, falahu mislu ajri fa'ili, pahalanya sama yang puasa. Makanya orang dulu tuh kadang dia cari orang soleh dipanggil buka. Kalau nggak dipanggil buka, dikasih sesuatu biar dia bisa buka dari kita. Ya, karena puasanya dia hebat. Ya, orang soleh itu puasanya kelasnya lain. Makanya ada tuh puasa khusus, di samping perutnya artinya nggak makan, telinganya juga puasa, dia nggak dengar yang haram-haram, matanya puasa. Ada lagi level tinggi, hatinya puasa. Itu hatinya tidak ada yang dia ingat kecuali Allah, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah, tidak ada yang dia harap kecuali Allah. Itu kalau kita kasih buka tuh, pahala puasanya kita dapat. Memang puasa kita kayak dia jauh. Jadi orang-orang seperti itu, jadi yang dia takuti kalau Allah doang. Jadi kalau di hatinya terlintas takut mau Jokowi, batal puasanya tuh, batal puasanya. Sudah. Atau mengharap luhut diharap, biar urusan lancar, batal puasanya. Itu levelnya tinggi tuh. Mengharap selain Allah, takut selain Allah, batal puasa. Makanya orang-orang begitu tuh kalau bisa dikasih biar bukanya dari kita. Ya, kalau kita panggil ke rumah buka mungkin agak repot. Udah kasih mentahnya. Orang kan lebih suka mentahnya. Coba sekarang nih, Ustadz mau buka apa? Opor ayam, ikan bakar. Halo, iya. Begitu, biar kita ngerti ini sarana. Ya, ini yang membuat orang masuk surga. Kenapa? Karena ini amalan yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, dalam hadis. Ya, tidak usah saya bahas ininya. Taruhlah dia sedikit nakal. Ada orang nih, orangnya murah, tapi nakal. Ya nggak usah nyebutin ya, nakal aja. Bahasa agak ringan nih. Ya, dalam hadis mengatakan al-fajirus sahi ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Fajir itu artinya nakal, berdosa tidak perhitungan, tapi dia murah. Itu Allah lebih suka dia daripada abid ahli ibadah pelit. Ya, Allah suka yang ini. Kenapa? Karena orang yang murah, salah apa aja Allah maafin. Ya sama kita kali. Kita kalau suka sama orang, salah apa aja baik. Tapi kalau pelit, udah kesel aja ujungnya. Udah gak ada baiknya udah. Ya. Tidak, kita yang tidak suka, Allah suka sama dia. Nah inilah yang juga setan juga lebih takut
sama orang murah tapi maaf banyak nakal daripada ahli ibadah. Setan gak takut karena dia tahu ini gak disukai oleh Allah. Nah inilah amalan yang kita dianjurin di Ramadan khususnya. Dalam hadis syahrul puasa, puasa itu berbagi, ya berbagi. Ya. Itu dalam hadis Nabi mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Telah ada Nabi itu orangnya jud, murah sama kebaikan seperti angin kencang. Ini perumpamaan kita, tapi memang kenyataan bisa dilihat. Itu kalau anginnya pelan, itu yang keangkat tisu doang. Anginnya ke slow. Tapi kalau kencang, pohon keangkat. Ini maknanya murah, kemurahan. Kayak kita ada orang datang ke rumah, ya kita cuma kasih air, ya alhamdulillah. Yang murah kulkasnya dikasih sih, ambil. Itu tuh benar-benar murah. Kayak angin kencang, coba lihat angin kencang. Ya apa namanya? Seng keangkat, pohon keangkat. Itu Nabi murahnya, sahabat nggak ngegambari seperti itu. Ya. Coba kalau anginnya slow, ya paling daun-daun kering yang keangkat. Artinya receh. Ya. Nah itu pemurahan Nabi begitu, ambil. Jadi berat ya pemberiannya. Nah ini yang dilakukan oleh sahabat Ansor waktu sahabat Muhajirin datang ke Madinah. Ya, bayangin. Itu orang-orang Madinah ketika dia tahu sama-sama hebat ya. Orang sahabat Nabi dari Mekah hebat. Semua ditinggal untuk Nabi. Rumahnya ditinggal, tokonya ditinggal. Semua dia tinggal. Orang Madinah hebat juga. Siap. Itu sahabat Sa'ad Ibn Rabi berkata kepada sahabat Muhajir Abdurrahman bin Auf, wahai sahabat, kita dipersaudarakan oleh Nabi.